Bab 68, SMS itu. Ayo kita ke kamar untuk istirahat dulu, nanti sore kita ke pantai melihat pemandangan di sana. Ujar Andre yang diangguki oleh Ayumi. Keduanya berjalan ke kamar, tempat di mana orang suruhan Andre dekorasi sedemikian rupa. Saat tiba di kamar, mata Ayumi membulat ketika menatap suasana kamar yang ditujunya. Tampak ranjang dengan sprei putih itu dihiasi dengan kelopak mawar merah yang berbentuk hati. Di sampingnya terdapat dua selimut putih yang berbentuk angsa saling bertautan dan juga lilin yang menyala. Andre menarik tangan sang istri yang membeku di depan pintu, kemudian memulek mesra sang istri dari belakang. "Terima kasih untuk semuanya," bisik pria itu di telinga sang istri. Wanita itu hanya terdiam dengan hati berbunga-bunga, tak pernah Ayumi bayangkan jika pernikahan keduanya akan semanis ini. Sungguh Andre terus membuatnya bahagia. Lama Ayumi terdiam, menatap kejutan yang dipersiapkan sang suami. Belum juga air matanya kering, sekarang kini mata wanita itu sudah berkaca-kaca dengan dada yang membuncah. "Aku berterima kasih banyak padamu sayang, karena kamu sudah bersedia menerima aku, walaupun pertemuan kita sangatlah tidak mungkin untuk menyatu tapi ternyata Tuhan berkata lain jika kita memang berjodoh. Terima kasih untuk semuanya sayang, kamu adalah sumber kebahagiaan aku saat ini, tolong jangan pernah pergi dan jangan pernah berubah, apapun yang terjadi nanti, aku mau kamu tetap di samping aku sayang. Jangan pernah mendengarkan kata orang lain tentang aku apapun itu karena semua itu hanya tipuan untuk memisahkan kita." Andre berucap dengan suara serak, pria itu membalikkan tubuh sang istri hingga berhadapan dengannya. Dikecupnya kening sang istri dan menikmati seberapa besar cintanya untuk Ayumi selama ini. Andre kembali memulek Ayumi hingga mereka tidak berjarak bahkan wanita itu dapat mendengar degupan jantung sang suami, dan hembusan nafas Andre begitu hangat mengenai kepalanya. Ayumi memejamkan mata menikmati pulekan suaminya yang terasa nyaman dan selalu membuatnya betah jika berada di dekat pria itu. Seindah inikah pernikahan yang dilandasi atas dasar saling cinta. Terima kasih Tuhan atas karunia yang telah Engkau berikan, atas cintamu yang tak pernah ada habisnya dan terima kasih atas cinta yang telah Engkau titipkan di hatiku dan suamiku. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, tolong jaga cinta kami. Bisik Ayumi dalam hati. "Mandi dulu yuk sayang, abis itu kita jalan-jalan dekat pantai menikmati sore hari," ajak Andre yang diangguki oleh Ayumi. Wanita itu berjalan pada sebuah lemari yang ternyata sudah penuh dengan baju untuknya dan suami dan benar saja dalaman untuknya dan suami juga sudah terlipat dengan rapi bagian atas. Ayumi terkekeh melihat semua itu, menggelengkan kepalanya pelan. Ternyata sebegitu effortnya sang suami menyiapkan semua kebutuhannya. Bahkan skincare yang sering dipakainya juga sudah tersusun rapi di atas meja rias. Ditatapnya satu persatu baju yang sudah tersusun rapi menggunakan gantungan itu, senyum Ayumi mengembang jika suaminya bisa seromantis ini juga. Padahal Ayumi tahu betul jika Andre pria kaku, entah bagaimana caranya pria itu menyiapkan semua sedetail ini. Fokus Ayumi tiba-tiba terpecah saat melihat beberapa lingerie berwarna merah terang yang tengah bergelantung di sana, membuat wajah wanita itu memerah. Walaupun belum pernah memakai pakaian seperti itu tapi Ayumi tahu jika itu adalah lingerie, sebab saat bersama Dirga tidak pernah diberi hadiah semacam baju dinas di ranjang. Dan selama menikah dengan Andre Ayumi pun tak pernah memakainya karena rasa malu sudah menghampiri duluan. "Mas?" tanya Ayumi dengan memperlihatkan lingerie yang sudah di tangannya pada sang suami. Andre terkekeh pelan melihat apa yang dipegang istrinya. "Aku ingin kamu memakainya malam ini sayang," ujar Andre. Pria itu mendekat ke arah sang istri, menarik pinggang Ayumi hingga tak berjarak.
aku mau selama kita bermalam di sini kamu memakai lingerie yang sudah aku siapkan agar Andre Junior cepat jadi. Bisik Andre dengan suara menggoda. Ayumi membeku di tempat dengan wajah gusar, membayangkan saja memakai pakaian itu sudah membuatnya malu sendiri. Sungguh saat ini jantungnya berdetak kencang mendengar bisikan sang suami. Sayang, panggil Andre tapi tidak dihiraukan oleh Ayumi, wanita itu sibuk dengan pemikirannya sendiri. Sayang, iya mas, kenapa? Tanya Ayumi ketika Andre mengguncang lengannya pelan. Kamu yang kenapa? Mikirin ini, tanyanya dengan menunjuk pakaian yang kurang bahan itu di tangan sang istri. Oh tidak mas, ya sudah aku mandi dulu ya, sebentar malam aku akan memakainya. Jawab Ayumi langsung berjalan menyimpan pakaian itu lagi dan menyambar handuk segera masuk dalam kamar mandi. Sebenarnya tidak ada keinginan Andre untuk membeli lingerie itu, tapi sang mama lah yang mengidekan semua, bahkan mamanya juga yang membeli beberapa setel lingerie dengan warna sama tapi model yang berbeda. Katanya warna merah adalah warna berani dan tentu sangat menggoda jika Ayumi memakainya nanti. Hal itulah membuat Andre langsung menyuruh mamanya untuk membelikannya. Andre tertawa ketika mengingat hal itu. Sungguh pria itu memang tidak tahu hal-hal mengenai wanita. Dulu bersama Clara pun Andre sangat kaku makanya wanita itu selingkuh dengan pria lain. Andre bermain ponsel sambil menunggu Ayumi yang sedang mandi. Pria itu mengunggah foto Ayumi dan juga ranjang yang sudah dihiasi sedemikian rupa bahkan dibubuhkan dengan kata-kata yang romantis pula. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Ayumi keluar juga dari kamar mandi dengan wajah yang segar. Mas ayo mandi, aku sudah selesai, panggilnya melihat sang suami yang tengah melamun. Ah iya, jawabnya singkat sambil terus tersenyum menuju kamar mandi. Ayumi hanya menatapnya dengan tatapan bingung. Asteris. Suasana pantai begitu menyejukkan ketika sore hari, suara deru ombak saling bersahutan ketika sampai di bibir pantai. Dua insan tengah menikmati indahnya alam yang disuguhkan di depannya. Melihat matahari yang mulai tenggelam sangat memanjakan mata siapapun yang melihatnya bahkan ada juga yang mengabadikan momen ketika melihat pemandangan itu. Apa kamu senang sayang? Tanya Andre pada sang istri yang tengah duduk bersandar di sampingnya. Ayumi mengangguk dan terus menatap pemandangan di depannya. Layaknya pengantin baru tentu hal itu wajar bagi mereka yang akan selalu bermesraan. Terima kasih atas semuanya mas, terima kasih atas cinta untukku, terima kasih kamu telah menjadi suami yang begitu baik dan juga papa untuk Dania. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan apapun, ucap Ayumi menatap suaminya. Andre tersenyum mengelus kepala sang istri yang tertutup hijab, seharusnya aku yang berterima kasih sayang, berkatmu, pria kaku ini bisa jadi romantis seperti ini. Jangan pernah pergi Ayumi karena jika hal itu terjadi mungkin aku akan gila tanpamu. Iya mas, kita akan melewati semuanya bersama. Mereka berdua menikmati kembali pemandangan di depannya. Sesekali dua insan itu saling melempar senyum ketika mata mereka bertemu. Setelahnya mereka kembali ke kamarnya karena hari sudah beranjak malam. Ayumi tersentak ketika mendengar bunyi notifikasi dari ponsel sang suami. Saat ini Andre tengah berada di kamar mandi untuk membuang hajat. Ragu-ragu wanita itu melihatnya ternyata ada dua pesan masuk dari orang yang berbeda membuat kening wanita itu mengkerut. Tolong mas, ceraikan istrimu dan menikahlah denganku. Aku sangat mencintaimu mas Andre, rasanya aku ingin nuh diri saja melihatmu bersama wanita lain. Mas Andre, apa cinta kamu selama ini sudah hilang begitu saja untukku? Aku di sini berjuang hanya sekedar melupakanmu tapi nyatanya kamu bahagia di atas penderitaanku. Bersambung.